Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 13 Desember 2024. Renungan didasarkan dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ke-6. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat, keindahan, berkat, kekuatan, pertolongan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu itulah ya Tuhan yang benar-benar menopang kami. Sehingga tanpa topangan yang dari-Mu tentu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Topangan yang menunjukkan bahwa kekuatan serta keselamatan yang dari-Mu bekerja secara nyata dan ada dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami senantiasa mengingat dan mengucap syukur yang menjadikan kami terus percaya pada kasih-Mu dan berkat-Mu itu. Maka kami yakin ya Tuhan Yesus, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cinta-Mu Tuhan yang memberkati kami. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Kami yakin Engkau bekerja ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus dalam tubuh jiwa roh kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan kami bisa melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami yakin Kau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini dengan berserah dan percaya. Amin. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikian sabda Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu, engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Maranatha, amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini adalah menimba air. Kemarin setelah memimpin doa pagi, kemudian saya lanjutkan mengunjungi jemaat di rumah sakit Panti Rapih. Dan setelah itu saya menuju ke daerah selatan Universitas Kristen Duta Wacana. Saya mau membeli soto di warung yang telah lama menjadi bagian dari sejarah kehidupan saya ketika masih mahasiswa. Kenapa saya kembali ke warung itu? Setelah beberapa tahun tidak pernah ke warung tersebut. Gara-garanya kurang lebih 3 minggu yang lalu, saya diajak oleh Pendeta Fendi Susanto, Pendeta Pelayanan Khusus Sinode GKJ di Rumah Sakit Bethesda. Saya diajak ke warung tersebut karena memang ketika kami kuliah di Fakultas Teologi UKDW, mulai tahun 2001, kami beberapa kali makan di warung tersebut. Dan sampai dengan saya lulus pun makan di warung tersebut.
namanya warung Pak Wido. Dulu warungnya warnanya biru, sekarang sudah menjadi hijau. Lah ketika saya diajak Pak Fendi, saya makan di situ, mengingat kembali wajah sang pemilik yang sudah meninggal. Terus tempatnya memang tidak berubah, hanya cara penyajiannya yang sekarang lebih tertata dan kemudian ada ruang lain untuk para konsumen. Artinya pengunjungnya semakin banyak. Dulu kalau kami makan di situ, ya ada siapa aja, bukan hanya mahasiswa. Bahkan ada tukang beca, ada pengemis, ada tunawisma, ada waria, pegawai PJKA dulu, ada pegawai negeri, pegawai swasta, kita bareng-bareng. Suasananya sangat menyenangkan. Kita nggak kenal, tetapi kita bisa ngobrol bareng di situ. Dan karena saking seringnya kita bertemu, ya jadi seperti sahabat. Di warung tersebut ada pendeta David Rubingan, pendeta GKJ Kondukusuman, yang ternyata lebih senior daripada saya ada di warung tersebut. Maka kembali ketika kemarin makan bersama dengan Pak Fendi, menyegarkan. Setiap ingatan, pengalaman, kebersamaan, suasana kekeluargaan. Dan kemudian kemarin saya datang kembali. Sebelumnya, Senin, saya juga sudah ke warung tersebut. Ketika mengantar anak saya hujan-hujanan ke sekolah dan pulangnya saya langsung ke warung tersebut. Menikmati semangkok soto. Saya merasa rasanya lebih enak. Mungkin karena lama. Saya makan, dan tadi pun saya makan. Ketika saya makan, saya ketemu lagi dengan teman yang lama sekali. Kakak tingkat saya di Universitas Kristen Buddha Wacana Fakultas Teologi. Kita ketemu dan ngobrol lagi. Luar biasa. Saya disegarkan. Seperti menimba kembali endapan, kesegaran, aliran, dan semua hal saya dapatkan. Bahkan tadi dan kemarin ada cerita-cerita yang lucu. Samping saya membeli nasi rames, pesanannya nasi rames, nasi sayur. Tapi yang datang pecel. Bapak ini tidak kemudian seperti mungkin di restoran yang besar bisa marah-marah kepada pelayannya dan lain sebagainya. Tidak. Tetap dimakan sambil, wah itu paling karena banyak yang datang sehingga tidak konsentrasi. Ada cerita-cerita yang menarik ketika saya juga bukan hanya ngobrol dengan teman senior ini, ngobrol dengan yang lain. Ngobrolnya bebas, suasananya didapatkan. Saya seperti kembali pada kebutuhan untuk kemudian bisa berkomunikasi. Bukan hanya dalam lingkungan gereja saja, atau masyarakat di Sarimulyo saja, tapi mengembangkan kehidupan bersama dengan yang lain. Menimba kembali air-air kehidupan dalam kebermaknaan. Berjumpa dengan semuanya. Maka teks yang kita renungkan saat ini mengingatkan kita untuk menimba air kehidupan. Disebutkan di sini mata air keselamatan. Banyak hal yang bisa kita timba. Bukankah dulu mungkin anak sekarang tidak tahu menimba itu seperti apa. Menimbakan ada sumur, kemudian biasanya itu talinya kalau tidak salah itu kan dari bekas ban mobil mungkin atau yang lainnya, penting karet begitu, terus dikaitkan dengan ember. Saya sangat terbiasa menimba. Kalau di tempat simbah bilang, "Kun, kai ngisi kolah." Kolah berarti bak mandi. Saya harus nimba air. Kadang kalau musimnya sudah musim kering, sampai dalam. Menimba air. Butuh sebuah tenaga.
tapi mendapatkan kepastian akan tujuan mata air itu. Maka ada mata air kehidupan di sekitar kita yang kita bisa belajar. Mengenali kembali kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, menimba kembali kehidupan kita bersama dengan masyarakat, menimba kembali untuk menemukan syukur dan kebermaknaan hidup. Karena seringkali kita mungkin fokus dan rutin pada itu saja sehingga kehidupan jadi membosankan, menekan, dan membuat kita sangat berat. Bahasa sekarang mengatakan healing. Healing tidak harus ke tempat yang jauh, bahkan ke hutan atau kemanapun. Cukup keluar. Keluar untuk apa? Mendapatkan kebermaknaan hidup. Teks yang kita renungkan mengajak kita bersama. Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel akan keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa. Maka dalam proses ini ada kebutuhan dasar yang harus terus kemudian ditimba oleh bangsa Israel, yaitu mata air keselamatan, sehingga bangsa ini harus terjaga. Karena tentu dalam konteks pada waktu itu bangsa Israel bukan bangsa yang baik-baik saja, bahkan sudah mendapatkan ancaman dari Asyur. Maka Yesaya mengajak bangsa untuk kembali melihat, menemukan, berjumpa, menimba, mendapatkan kembali keselamatan yang dari Tuhan. Maka pesan apa yang kita terima dalam minggu Advent yang kedua ini? Yang pertama, mari kita perhatikan secara khusus di ayat pertama dan kedua. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Artinya apa? Sekalipun bangsa Israel tegar tengkuk, tapi murka Tuhan tidak selamanya. Ada pengampunan, ada kasih karunia, bahkan Tuhan berpihak. Jika membaca kitab Hakim-Hakim, kita akan tahu, sudah dibela, menang, kembali lagi tegar tengkuknya. Bukannya ini mencirikan kehidupan kita. Diberikan pengampunan, tapi kita kembali melakukan hal-hal yang sama. Mari kita mengukur diri. Bukankah kita bersyukur Allah kita bukan Allah pendendam, tapi Allah yang murah hati, pengampun, bahkan tak berkesudahan kasih setianya. Kita tetap diberikan air hujan. Bahkan kita melampaui dari setiap kemampuan kita. Maka kembali, mari kita bersyukur atas kemurahan Allah. Bahkan kemurahan itu dinyatakan dengan kelimpahan melalui keselamatan yang dari Tuhan. Untuk itu teruslah kita mengingat akan pengampunan dan keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga kita terus menimba dengan syukur dan kita mendapatkan pengharapan melalui timba yang kita dapatkan, yang di dalamnya ada sumber pengharapan yang dari Tuhan. Yakinlah, jika kita terus menimba, menggerakkan dan memberdayakan diri untuk menemukan Tuhan, kita akan menemukan syukur. Karena belas kasih Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kembali mengingat perjalanan kehidupan kita di tahun 2024. Mari kita timba terus, sehingga menjadi bekal untuk menyegarkan, menguatkan, dan menghidupkan perjalanan kehidupan kita di tahun 2025. Pesan yang kedua, kita perhatikan di ayat yang keempat sampai dengan ke-6. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah. Percaya saja,
Mata air keselamatan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka terus lantunkan seruan dan sorak-sorai kita kepadanya. Tidak hanya terus berseru memohon. Seperti mengadu dan mengeluh. Iya, betul. Tapi sisi yang lain harus dicukupi pula dalam kesadaran untuk bersorak-sorai. Artinya menyerahkan itu kepada Tuhan dengan percaya. Kita sudah berseru tapi kita tidak melakukan apa-apa. Justru seruan kita diiringi dengan sorak-sorai, penyerahan, pujian dalam keyakinan kita kepadanya. Maka yakinlah, setiap perjalanan kehidupan kita yang kita tempuh, dengan seruan dan sorak-sorai, kembali seperti menimba. Menimba apa? Menimba keselamatan, menimba kuasa, menimba anugerahnya. Menimba berarti kita memperoleh yang dari Tuhan. Dan sebagai penutup, tema menimba air. Kita perhatikan ayat ketiga. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mata air keselamatan. Bukankah ini berbicara tentang kekekalan? Berbicara tentang apa? Sumber kehidupan. Yang tak pernah habis, yang tak pernah kering dalam situasi keadaan apapun. Mata air keselamatan itu tersedia dari Tuhan. Sekali mungkin kadang kita merasa bahwa kita bisa hidup dengan mengandalkan kekuatan diri. Tapi lihatlah kembali teks ini. Kita yang terlalu jauh dari Tuhan, sudah perjalanan jauh, kita akan merasa kering, merasa haus. Kembalilah ke mata air keselamatan. Karena mata air keselamatan dari Tuhan, kekal. Untuk itu, jangan jauh dari Tuhan. Sumber itu tersedia untuk kita. Timbalah, dapatkanlah. Karena mata air itu tidak dalam, jauh dari kita. Tapi mata air itu dekat dan sangat dekat dengan kita. Karena persis di ayat ke-6. Ada di tengah-tengahmu, ada bersama dengan kita. Maka timbalah itu. Maka kita akan mendapat berkat, kasih karunia, dan kelimpahan yang menyegarkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan, dari kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami benar-benar Tuhan diajak untuk menimba air dari mata air keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Karena di dalamnya kami menemukan kemurahan, pengampunan, pengharapan, kekuatan, cinta, kasih, dan kekekalan yang Kau nyatakan di tengah-tengah dan bersama kami. Bahwa Engkau benar hadir, merawat, pelawat, dan memelihara kami. Mampukan kami Tuhan terus menimba mata air kehidupan, dengan datang kepadamu Tuhan, dalam seluruh panggilan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena mata air keselamatan itu senantiasa mengalir penuh. Maka kami yakin mata air kehidupan itu, keselamatan-Mu berbicara di dalam kehidupan. Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowa, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert, Ibu Magdalena Kuswandono. Kami percaya Tuhan kasih kemurahan keselamatan yang dari-Mu memelihara, memberkati dan memulihkan setiap kondisi kesehatan hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu nyata. Demikian juga pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sati Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu,
Berkat-Mu hadir Tuhan, di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kekuatan cinta dan berkat-Mu yang menyegarkan. Kasih dan keselamatan yang dari-Mu hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkati dan tolonglah. Hanya kasih setia berkat dan rahmat-Mu Tuhan yang hadir di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kerinduan, harapan, permohonan, dan Engkau hadir pula di dalam setiap usaha yang kami lakukan. Engkau yang memampukan dan Engkau yang memberdayakan kami dengan kekuatan cinta dan kuasa-Mu. Untuk itu berkatilah kami Tuhan. Di setiap kehidupan kami secara pribadi dengan juga anggota keluarga kami percaya Tuhan Engkau memberkati dan menolong kami. Mata air keselamatan Kau nyatakan pada kami. Mengalir, menyegarkan, memuni dan berlimpah dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Begitu juga memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami ya Tuhan Yesus. Dari setiap pekerjaan, dari kehidupan rumah tangga mereka, dari pendidikan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan lakukan. Sempurnalah kasih dan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya Tuhan. Demikian juga kami yakin Kau memberkati kehidupan gereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin Tuhan, kuasa, kasih, berkat, dan keselamatan-Mu dinyatakan kini dan sepanjang masa dalam kehidupan seluruh warga gereja GKJ Sarimulyo. Kami percaya. Demikian juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau menolong. Engkau menyatakan rahmat dan keselamatan. Dan Engkau terus hadir di bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Tuhan Yesus. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.